Saya ikut Komal ini jadi sekarang pinter apa ya, komunikasi dalam arti apa sih, ini saya kata-katanya tertata ya Mister. Cuma saya mau bernarasi seperti ini. Semalam kan ada tuh dari Bang Kopi Fahid yang agak ini sedikit ya. Ya saya terus terang keliling-keliling di room sebelah gitu ya. Saya keliling-keliling sebetulnya untuk menimba ilmu di ini seperti apa, di ini seperti apa. Tuh. Saya hanya selama ini saya hanya apa ya maksudnya lihat Mister sependek pengalaman saya, sependek pengetahuan saya, sependek ilmu saya yang seperti Mister Ji katakan. Jadi gini Mister, siapa Anda bisa, kalaupun Anda misalnya mau bernarasi, tolong dikontrol ya. Maksudnya, kalaupun ada ya, di bawah ini orangnya, saya terus terang begini Mister, dia mengatakan, ini maaf Mister ya, dia bilang, Mister Ji itu tolol gitu kan, dengan lantangnya dia bicara seperti itu gitu. Saya mikir dan pengikut-pengikutnya di bawah ini, siapa Anda bilang istilahnya Mister Ji itu seperti itu dan siapa Anda bisa bicara seperti itu terhadap saya pun kalau misalnya memang ada di antara yang naik di atas ini ada kepleset-kepleset ya sudah jangan istilahnya mengatakan bahwa istilahnya sampai seitunya gitu loh. Kalau saya balikin, siapa Anda bisa bicara seperti itu? Anda siapa gitu? Ilmu Anda tuh nggak nyampe ke sana. Anda tuh cuma tukang arit yang ada di sawah. Kalau saya mau rendahkan gitu, Mister. Anda mengatakan bahwa di room ini pengikut-pengikutnya dan pengikut-pengikutnya. Di Mister Ji itu kalau yang nggak suka dengan kalau yang tidak mengikuti Mister Ji akan diblok. Padahal yang saya lihat tidak seperti itu. Kalau narasinya sudah tendensius pasti akan diblok dengan Mister J karena kan di sini edukasi hukum. Itu. Ini untuk yang siap kalau misalnya dia ada di bawah, saya hanya mikir hati-hatilah dalam bermedsos gitu. Biarkan ini kan sidang sedang berjalan. Kita bisa di Komal, bisa di sini. Itu karena ada apa? Karena ada kasus ini gitu. Kalaupun misalnya sebetulnya yang dikritisi kini para netizen itu apa sih gitu sehingga kita berdebat di Komal itu apa kejanggalan. Mister sering bilang kejanggalan. Kalau di kasus ini tidak ada kejanggalan, kita tidak akan berkomal sampai malam-malam sampai pagi. Kalau kasusnya tidak di-up sama Pak Tony, nggak mungkin kita berkomal. Terus untuk para APH, tolonglah jangan membohongi diri sendiri. Kalau memang kasus ini janggal, katakan janggal. Jangan harusnya kan fighter dari APH itu JPU. Fighternya itu kan JPU harus melawan apa yang didakwakan, apa yang dituduhkan oleh JPU. Kenapa Anda istilahnya para APH justru menyerang malah pribadi seseorang gitu? Lebih apa ya maksudnya yang saya lihat gini ilmunya belum seberapa tapi sombongnya sudah luar biasa. Demikian Mister. Oke, Bang Ai dulu, Bang Ai. Tanggapi dulu, Bang Ai. Ilmunya belum seberapa, ngocehnya sudah kayak beo rusak. Silakan, Bang Ai. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Seri. Selamat malam Paramed. Selamat malam Mbak Retno. Kalau saya melihatnya fenomenanya mungkin agak sedikit berbeda dengan Mbak Retno ya. Mungkin masalah ilmu nanti dikira kita nanti apa ya ngadu ilmu gitu ya. Saya sih nggak melihatnya gitu. Dalam berargumentasi itu bagi saya ya harus punya dasar ya. Ketika kita mau berargumentasi apapun ya, baik ilmiah maupun dalam forum seperti ini, Komal juga ada banyak kita juga punya dasar gitu. Jadi ketika menarasikan sesuatu tapi tidak punya dasar itu jadinya hanya omon-omon gitu. Jadi dengan dasar itulah nanti kita tahu bahwa oh ini orang materi yang disampaikan itu berkualitas atau tidak, punya basis knowledge atau tidak.
Jadi jangan sampai ngomong misalkan KUHP bunyinya A dinarasikan B, gitu kan. Apalagi KUHP ya, yang kalau kata Profesor kemarin itu less restricta. Jadi tidak bisa ditafsirkan lagi, udah seperti bunyinya. Jadi kalau ada orang menafsirkan lain selain bunyinya KUHP, maka ya layak dipertanyakan itu kualitas intelektualnya gitu. Nah, apapun itu maupun dia bisa jadi dia sekolah tinggi, gelar doktor gitu, tapi kalau dia tidak disiplin dengan ilmunya, tidak sesuai dengan kaidah dan tidak punya basic understanding terhadap apa yang dipelajarinya, maka ya dia tidak berkualitas. Gitu Mr. Ji kalau bagi saya Mr. Ji. Baik, baik. Paramek. Sebelum ke saya ini Paramek. Oke, Mister. Makasih. Kalau saya sih simpel aja, Kak Retno. Jadi dulu ya, saya pernah dengar podcastnya Ahmad Dhani tuh di Vindes ya. Jadi saya salut lah, di samping karakter dia yang keras dan seterusnya, tapi dia punya prinsip. Jadi kalau dia dikatain tolol, bodoh, itu nggak tersinggung, karena dia nggak merasa seperti itu. Nah, saya juga begitu. Jadi fenomena tadi yang ngatain Mr. Z, saya tahu itu siapa orangnya. Inisialnya I aja. Terus sampai Mas Aid juga, kalau punya smartphone, jangan cuma handphonenya aja yang smart dan seterusnya. Saya ada itu. Saya nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Iya, dibilang Jadi ilmu gini, hitam, Bang Ai, Bang Don. iya, jadi gini, maksud saya gini, kalau kita nggak ngerasa dengan yang dituduhkan, ya bawa ketawa aja, berarti kualitasnya segitu. Kalau saya sih lihat begitu. Sekarang teman-teman di bawah nih, saya tanya ya, mungkin teman-teman juga pernah ke komal-komal selain Mr. Z ya, yang paling komprehensif ya, yang paling punya data ya, yang effort gitu ya. Pos mana saya tanya? Tadi pagi dibacain pledoi, sore udah nongol di sini. Ya kan? Semalam dibacain tuntutan, besoknya udah nongol di Komal ini. Ya. Jadi kalau ada yang narasi wah itu ngawur semua ya, nggak berimbang dan seterusnya, justru dikupas detail di sini bagi orang yang waras ya, nggak punya hard feeling, gitu aja gampang kok, detail banget sampai titik komanya dibahas di sini. Nah kalau mau debat diskusi, ayo kan gitu, jangan menjustifikasi gara-gara analisa kita tidak dipakai atau tidak sependapat sama orang lain, kemudian berkata-kata yang tidak sepantasnya. Kalau saya sih ngelihatnya ya itulah kualitasnya, cuma segitu, nggak cocok sama saya, gitu aja kalau saya sih. Ya untungnya saya nggak, masih bisa jaga. Jadi saya berusaha untuk, kalau saya masuk di suatu kan beda-beda Mister. Iya, iya. Sorry Mister, motor lewat. Oh, Beda-beda. Jadi kalau kita masuk ke Komal ini misalkan, kemudian kita petakan dulu nih, ya kan? Ini siapa aja, orang-orangnya seperti apa. Saya rasa setiap hari kita udah saling mengenal nih, Mbak Retno tadi sampaikan. Kita ini saling kenal gara-gara case ini kan gitu. Nah jadi kurang lebih pribadinya kita udah mulai tahu nih. Oh ini bahkan bisa diukur itu. Ya kayak Mr. Z udah bisa mengukur orang, nggak perlu lama-lama ngobrol. 5-10 menit udah bisa ngukur orang kerjaannya begitu 30-an tahun kok. Nah kemarin saya nanya, itu pura-pura nanya aja, apakah benar Mr. Z ini ya namanya memecah suasana intermezzo lah ya. iya. Memang kerjaannya itu gitu loh. Nah kalau ada yang ngatain dengan wah ngapain dipikirin Kak Retno, ya kan, anggap aja ya
gitu deh, lanjut ke Dipikirin Susi. ya Bang Don. Enggak dipikirin. Cuma maksudnya gini loh. Saya lihat gini ya. Lu ngata, ini bahasa kasarnya ya Bang Don ya. Lu siapa? Bukan ya, saya lihat profilnya ya. Dia dipakai di itunya inisialnya A. Aduh, gitu. Maaf ya, jadi kalau kita bukannya mau ini Bang Don mau istilah berbangga diri, ilmu lu udah nyampe mana gitu sehingga bilang mengatakan Mister J ini seperti ini gitu kan. Aduh, maksudnya gini loh. Kalau misalnya dia misalnya tidak sependapat dengan kombalnya Mister J, ya jangan jangan seperti itu lah. Memang kita nggak bisa mengatur ya, nggak bisa mengatur apa sih narasi orang, nggak bisa. Jadi maksud saya gini loh, eh, jadikan media komal-komal ini tuh sebagai edukasi gitu. Narasi boleh, tapi jangan menjudge seseorang gitu. Dia mengatakan bahwa termasuk pengikutnya gitu kan. Loh, ya terus terang, ya saya marah, saya bilang ini biarpun saya ibu rumah tangga gitu. Ya setidaknya dari sini saya bisa bernarasi, dari sini saya bisa paham hukum. Dan di sini kan bukan orang-orang yang bukan intelektual yang rendah, Bang Don, Bang Ai ahli, dibilang ahli hitam. Coba, Bang Don mungkin dari segi sosial derajat, maksudnya inilah sekolah ya, entah itu di sosialnya gitu. Saya ibu rumah tangga aja, aduh, saya lihatnya gini loh. Kalau memang misalnya Mister J ngeblok gitu, karena narasinya memang istilahnya udah nggak beres, kenapa sakit hati gitu loh mengatakan Mister J begitu gitu, begitu begitu Bang Don. Nah, Ya, narasi gak beres. kalau mak-mak paham kita Susi, perasaannya 9, logikanya 1. Ya kan Bang Don semalam Bang Kopi Pahit itu kan agak kepleset dikit. Ya kalau misalnya dia kepleset jangan menjas orang di sini nggak benar semua pengikutnya Mister J. Kalau yang nggak ngikutin langsung dibilang nggak sepaham, jangan begitulah gitu. Oke. Oke, masih ada Bang Don, Paramek. Lanjut Mister, cukup prolog. Oke, terima kasih. Oke teman-teman ya, saya belum menanggapi dulu ya, Retno ya, tenang. Saya tanggapi dulu yang di bawah ini ya. Ini dari Putri Sunda Senyum Dara, Putri Sunda sama Mister aja. Oke, nggak apa-apa. Nita, kubar 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 terkini, ngapain dampingi Marbot? Oh, Putri Sunda Dara, gak bahaya tah. Feti Asa, Mister J, wis ngopi durung. Salam dari Indramayu. Sudah Bu, nih sudah nih. Ini nanti dibikin lagi ini yang tadi ini. Yang tadi. 99 hadir. Terima kasih hadirnya 99. Ada Bintang Rosana. Assalamualaikum Mister J. Waalaikumsalam. Ada Bang MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza 99. Bang Panji share Bang. Yang tadi katanya mau gabung. Saya tuh silakan yang mau gabung-gabung. Putri Sunda. Ampun, gara-gara Paramek malam pun jadi pagi. Loh, orang mengucapkan kalimat pagi itu agar semangatnya meskipun malam tetap seperti pagi, kawan. Oke, maksudnya begitu ya. Retno aja saya baca nih, Retno aja malam Mister J malam. 99 bisanya langsung ganti Paramek. Ya kan sakit kepala. Butterfly, aku selalu ngikutin Mister J di sini, tapi tensiku makin tinggi. Jangan. Sebentar saya kasih tahu. Reza 99, aku nyari-nyari gak ketemu namanya. Hah? Ini kok di bawah pada tukar-tukaran nomor telepon nih. Ada Niti Paramek, walaupun ganti profilnya saya kenal suaranya. Oh iya, suara itu khas teman-teman ya. Kalau khas penyanyi itu ya saya Lesti Kejora lah. Reza, saya nggak muncul. Ini saya baca semua nih. Reza, iya kalau belum berteman susah dicari.
Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan nggak ya? Ijoy luar biasa. Oke, yang belum saya baca saya baca. Mas B, selamat malam Mr. G dan semuanya. Ayo dibalas tuh ada Mas B tuh. Ayo, Bang Malam Ai. Mas Wi. Dari Aveng, Linda bukan Kak? Nggak tahu. 99. Inisialnya Lydia. Dara, udah Kak Retno, jangan diladenin orang-orang kayak gitu, buang-buang waktu, tenaga dan pikiran. Lu pinter. Ada Queen Juda baru bergabung. Ada Berkah, lu Berkah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dara, nanti gak maju kalau mikirin orang negatif. Pinter-pinter gitu kok. Ini saya baca semua ini teman-teman ya. 99 attitude bicaranya sedih banget. Berkah jawab, iya mbak, betul mbak. Ya teman-teman udah tahu sendirilah ya. Ini saya baca dulu. MH, insya Allah Komal Mr. G bersih, Komal asli, edukasi. Iya kan kelihatan orangnya. Alhamdulillah nggak salah Komal, nggak salah masuk Komal Mister. Ya. Intinya tidak boleh ada orang jujur di Konoha dari Azizah. Azizah. Queen terlalu kurang ajar. Tunggu dulu, sabar ya, sabar. Ya di ngomongin tuh siapa sih? Saya itu nggak tahu omongannya apa, tapi teman-teman ya mendengerin itu ya ini juga. Queen miris dengarnya orang-orang yang dibicarakan tuh siapa gitu. MH Komal Bang Mr. Z Komal cari solusi bukan Komal bikin polusi. Pinter juga di kata-katanya. Ini kata-katanya ya. Dari 99 ke Queen hanya orang-orang FOMO dengan narasi fiktif gak lebih Mbak Queen. Nah ini bagus saling sapa-sapa gitulah teman-teman ya. Kalau ada temannya di ini ya. Oke, saya nggak mau. Darah. Nah, cocok Bang Paramek. Biarin aja, makin dihujat, makin naik nama kita. Biar elektabilitas Mister naik. Makin dihujat, makin naik. Aku mah nggak pernah dengar yang begitu-begitu. Mister Zilah Komal paling top dari Revan Al-Mubarak. Ini Revan Al-Mubarak nih di Portugal teman-teman. Saya masih ingat Revan Al-Mubarak di Portugal nih. Berarti Komal Mister Z nih go Eropa ya teman-teman ya. Oke. Semakin diomongin malah banyak penasaran sama Mister. Jadi banyak yang nongkrong di sini. Elvano seru lihat Bang Don Komal di sebelah. Oh, Bang Don memang gitu. Jan Sarlajar, Mister Z Komal nomor 1. Nggak usah pakai nomor biasa-biasa ngomal gitu aja. Nomor 1 itu dalam hati aja lah ya. Saya nggak setuju kalau pledoi Ririn dibilang 99,9 ditolak. Yang ngomong praktisi. Padahal ya nggak apa-apa dalam hati aja lah ya. Anggap saja sebelah itu gerombolan ilmu hitam. Loh kita kayak yang dibilangin gerombolan kok. 99. Sabila Rizky. Saya sangat menyukai Komal Mr. Z. Semangat Mister selalu. Nggak pernah mundur ya. Kalau nggak ya jogetin aja. Anugerah Rizky Mr. Z. Komal yang baik, berguna, bermanfaat. Di Komal sini pikiran yang sehat, sehat selalu. Kalian semua tuh teman-teman sudah dikembalikan sama anugerah ya. Teman-teman anggaplah. Ya, ini saya baca habis ya. Tolong Bang Aing ngikutin pembacaan saya nggak? Sambil dengerin Mas Sergi. Sambil PS. Sampai mana? Oh, yang teksnya nggak baca Mas Sergi. Cuma dengerin Mas Sergi bicara, bacain. Ya, iya, tapi di supaya saya kalau saya lelah itu bacain, Bang Ai ganti. Berkah 03. Berkah 03. Anggap aja kuman-kuman yang punya penyakit hati. Azizah, aku suka masuk Komal yang ini daripada yang ono, pembawa sesat. Dara,
Makanya udah jangan dibahas lagi, orang-orang itu seneng banget mereka, nanti mereka naik namanya, nggak bakalan. Habis naik itu kan orang pada naik akhirnya kecewa juga. Naikin pangkas rambut Mr. Z, Pak RT. Mana pangkas rambut? Pangkas rambut naiklah Pak RT. Rosadi Ahmad, Sidoarjo hadir. Terima kasih Sidoarjo. Pangkas rambut. Halo Pak, pangkas rambut. Oke. Mulutnya harus disiram air zam-zam. Oh, nanti kalau cerita masalah air zam-zam tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu nanti teman-teman. Bahas tanggapan pledoi. Iya. Nanti kita akan memprediksi replik. Kita akan memprediksi repliknya jaksa. Nanti akan dengar teman-teman. Oke lah, nggak ada pertanyaan. Ini kalau saya belum baca ya, Azizah, aku suka Mr. Z, pemberani karena benar. Oh, dari dulu, kalau nggak pemberani ya nggak boleh ini, nggak ngomong apa-apa. Yesa Susi, selamat malam Mr. Z, Bekasi hadir, terima kasih. Selamat malam juga, Yesa Susi. Oke, saya bacakan semua nih. Yuyu, assalamualaikum Mr. Z, waalaikumsalam. Semangka, Riyad hadir Mr. Z, terima kasih Riyad. Riyad, ada kota-kota itu, ada Riyad, ada Jeddah, ada Mekah itu, ada Madinah. Assalamualaikum dari Agus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, ada Mas Jawa Anak Pemalang, assalamualaikum Bapak Mr. Z, Pemalang selalu nyimak, terima kasih Pemalang. Selamat malam Mr. Z, salam untuk semuanya dari Lampung, dari Santo, tuh dapat salam dari Santo, Lampung kawan-kawan. Pagi Mas Santo. Iya, pagi Mas Santo. Tuh. Reza, itu Mr. Z, Bang Panji pengen gabung ke sini tapi susah mau di-share. Kok susah di-share? Ini juga VT-nya saya ambil kan. Saya itu yang mana-mana bagus tuh saya ambil teman-teman. Cis, sambil tap-tap yuk kawan. Ah iya bener, tap-tap layar teman-teman. Ini tap-tap layar saya ini beda ini. Biasanya kan love-love merah itu oranye itu ya. Ini tap-tap layarnya jadi lain ini. Kayak berlian-berlian gitu. Apa itu artinya ya? Ya karena banyak yang like Mr. J. Ya kan karena Mr. J kan berlian. Aku nggak tahu, tapi kan biasanya kan love-love oren-oren begitu. Tapi ini kok datangnya macam-macam. Ada yang centang-centang, ada yang begini-begini, macam-macam deh. Dari Sumatera Selatan, selamat malam Mr. Z. Malam ini apa judul bahasanya Mr. Z? Malam ini adalah prediksi replik. Keren kan prediksi repliknya? Sapa dong Mas Buang, Mister? Nggak tahu disapa. Oh, halo Mas Buang. Saya menyapa Mas Buang teman-teman ya. Halo Mas Buang. Mas Buang. Pak Tukang, selamat malam Mr. Z. Ini hari kabarnya JPU sehat ya? Semoga sehat. Ya sehat, semoga ya sehat jasmani dan rohani. Silakan teman-teman yang ada di bawah tolong disapa Mas Buang ya teman-teman, langsung di komentari aja ya. Azizah paling betah di Komal Mr. Jin, saya ini semua ya teman-teman ya. Yang belum saya ini. Dari Dewa, Komal Mr. J, langkah kecil menuju mimpi besar. Komal Mr. J, semangat, terima kasih. Barkah 03, Pak RT naik Pak. Pak RT disuruh naik Pak. Tolong teman-teman disapa ini Mas Buang nih teman-teman. Golden Star, nyimak Madiun. Halo Madiun, aku pernah berhenti di Madiun. Pokoknya hidup di Madiun tuh murah deh. Bener nggak teman-teman? Aku tuh pernah berhenti, sengaja ini Madiun. Madiun tuh, aku mengenal Madiun tuh karena sambal. Aku coba turun. Maksudnya dari tol tuh turun ke Madiun. Cuman makan itu. Loh kok murah banget. Pecel coba ibu sini. Pecel. Iya pecel. Di situ tuh sudah ada tempe goreng, ada telurnya, ada
sayur-sayur. Khasnya itu pecel kemelanding. Ya ada gitu-gitunya, ada itu yang biji-biji itu. Ya, apa itu lam torogo. Kembang turi, Bang Ai, kembang turi. Kembang Iya, turi, ya. Kembang turi tapi biasanya Kediri yang paling populer. iya, gitu nih teman-teman. Ini cerita nih karena saking maunya, jadi tujuan ke Surabaya itu bisa belok ke Madiun dulu, Madiun. pengen makan itu. Ternyata murah. Terima kasih ya Madiun sudah hadir. Imas, Assalamualaikum. Ada kasus penyekapan. Jadi nggak fokus mantau Pak Oman. Mas, gak keadilan pada tempatnya. Yang ini, yang penyekapan yang perempuan itu ya. Yang Taufik itu bukan ya? Bukan. Yang Taufik ya. Ada juga cerita lain ada. Kabar terbaru Kapolres Indramayu sudah diganti Mr. J. Apakah ini kabar bagus untuk kasus Pauman? Ya tinggal laporannya aja. Kalau dia Pak Kapolresnya mendengarkan masyarakat, mendengarkan media, mungkin beda bawaannya. Pertanyaannya juga akan beda. Tapi kalau hanya mau mendengarkan bawahannya ya kita nggak tahu. Pro ART, Art itu event TikTok Mr. J. Saya tidak tahu ini yang naik itu bukan oren-oren bukan, tapi bermacam-macam modelnya. Sampai lihat nggak? Teman-teman lihat nggak itu yang biasanya kan love oren itu kan? Iya. Ini Sekarang centang berlian, Berlian, Mr. J, berlian. iya, kotak harta karun. iya saya nggak tahu ini. Mohon maaf ya Lagi teman-teman ya. lagi ada event TikTok biasanya, Mister. Oh, Baru mohon berarti ya. maaf Tadi aku siang nggak tahu. kayaknya di Komal lain nggak begini deh. Ini ada nih tertulis di bawah nih mungkin 80% sasaran live itu selesai. Rayakan momen ini. Bagaimana caranya ngerayakan? Kayaknya mungkin gara-gara kemarin kena 500.000 kali ya. Iya, kemarin tap-tap layarnya sampai 500.000 loh. Kita mau coba malam minggu coba, bisa nggak? Oke, Garut hadir Mr. Z, Komal mantap. Oke, Kang Endi. Nih ya, teman-teman sendiri kok yang jelek atau buruk tuh teman-teman sendiri yang menilai. Dari Kepulauan Meranti Riau. Halo Meranti, wih jauh sekali nih. Halo Meranti, sehat selalu Meranti. Bang Ais sudah pernah ke Pulau Meranti? Riau-nya udah meranti belum? Oh, jalan-jalan lah. Iya. Aku juga Terus belum. ke kotanya aja. Eh, Kang Andi, leles. Apa itu leles tuh? Leles. Aisyah Marsha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, teman-teman silahkan ya. Saling sapa-sapa di sini lah, nggak apa-apa kok. Iya, lihat beda berlian. Iya, ini saya juga. Yuyu. Halo Yuyu. Saya juga nggak tahu ini gimana ceritanya ini. Laura mencari cinta. Wah, ini bagus nih Laura mencari cinta. Iya, Mister, berlian sama kotak harta karun. Wah, ini ngeri ini kalau sudah kotak harta karun nih. Nalva Fatality. Selamat malam semuanya. Salam dari Macau. Makau tuh. Makau tuh Cina ya? Cina, kota judi tuh. Ya, berkah 03 kalau Kino, ada Las kalau Vegas ada ya. berkah 03 kalau ada Bang Panji suruh naik. Iya, pasti. Kalau mau naik tak kasih naik. Koma lain nggak sampai target. Take down. Aku nggak tahu target apa. Pokoknya aku cuma komal-komal doang nggak nyari-nyari target. Eddie Kennedy, Bupati California hadir Mr. G. Wih, Bupati itu Pak Edi ya. Oke lah ya, teman-teman silakan nanti bertanya-tanya lewat tappingannya, nanti pasti akan ada ditanggapi lah. Kemarin kita ini terlalu cepat soalnya, kita lupa ya yang bisa dibaca aja dibaca. Oke teman-teman, saya sudah sapa semua, saya sudah baca semua. Kita naikkan dulu teman-teman yang ingin naik, ada Dr. Seven. Silakan. Kemudian kalau mau naik ada Yuyu, silakan naik Yuyu. Naik-naik aja nggak apa-apa. Wong tadi aja dari Taiwan aja naik kok. Ada Pak Bupati, silakan
Selamat malam Pak Bupati. Oke, oke, saya sapa dulu Bang Doktor. Selamat malam Bang Doktor. Selamat pagi, Master J. Pagi, Bang Edi. Selamat pagi Bang Edi. Selamat malam, Selamat siang para menjelang Mek, malam, Mr. J. Master Aib, Retno, Ya, selamat malam. Selamat pagi, Malam, Pak Pak Dokter. Dokter. Bang Edi ini, selamat pagi, Bang. Selamat siang menjelang malam semuanya. Ada Salam ada sejahtera ada selalu. berita terbaru apa lagi, Bang Edi, tentang kasus Pauman ini, Bang Edi? Pokoknya saya tidak sepakat kalau Tora Sudiro berperan sebagai Indro. Kata tadi kita di Komal Bang Sar ya, Bang Edi ya. Di Komal Bang Hadiara ya kata kita. Nanti kita Ada bahas-bahas, Bang. ya, ada berita Santuy. ada berita apa namanya? Aman Yani ada di Papua ini bagaimana, Master J? oke. Sebentar kita akan bahas itu. Pertanyaan semua akan kita bahas, ya. Oke, saya ingin menanggapi dulu apa yang disampaikan Bu Retno tadi. Ini secara umum ya. Begini, kita ini dimudahkan untuk bermain media sosial, ya kan? Tadi disampaikan ada handphonenya kan smart, handphonenya smart. Sebaiknya kita juga ikut smart, karena sejujurnya genggaman kita itu di dunia apapun itu ada di dalam genggaman itu. Kalau kita nggak smart rugi. Kalau hanya fokusnya benci rugi. Padahal di situ ada yang bagus-bagus tuh. Apa sih yang namanya NPD? Tarik ketemu. Apa nih watak pria yang sejati? Seperti apa? Muncul itu. Bagaimana wanita yang begini karakternya? Muncul semua jawabannya di situ. Artinya apa? Saya mengatakan handphone boleh smart. Jangan sampai kalah ya. Kita ini pegang handphone smart, tapi kita juga harus smart. Itu satu, teman-teman. Yang kedua, kita harus cerdas juga bermedia sosial. Apa yang Anda sukai? Kalau memang Anda sukai itu masak-masak, ceramah, cerita-cerita hukum, yang itu yang Anda sukai yang ditonton. Apa yang tidak Anda sukai, orang mencaci orang merendahkan orang lain, orang menghina orang lain. Itu kalau Anda nggak suka, ya nggak usah diikuti. Begitu saja, gampang. Oke. Kemudian ya, saya pribadi mengatakan, kemarin juga saya sudah kasih tahu. Teman-teman, saya itu sudah tidak mau lagi yang namanya menanggapi dosa. Karena apa? Karena apa? Sedikit banyak ketika kita menanggapi orang lagi panas di bawah, di tappingan ini kita tanggapi nih, kita juga ikut marah, kita juga ikut sensitif, itu juga berbuat dosa meskipun sedikit. Makanya supaya tidak ada dosa saya, supaya tidak ada dosa juga dia, saya blokir. Aman kan? Saya nggak butuh, dia pun tidak butuh. Jadi sama-sama tidak berdosa. Oke. Saya selalu mengatakan, sependek pengalaman saya, 32 tahun saya menjalani ini semua. Mungkin ada juga yang lebih, makanya saya katakan sependek pengalaman saya mengatakan bahwa inilah kasus yang paling aneh, yang paling aneh yang saya rasakan. Sudah masuk di tuntutan, tapi belum terurai masalahnya. Dan saya juga mengatakan, ya, sependek pengetahuan saya, karena rasa-rasanya bangku sekolah itu sudah tak masukin semua gitu loh. Ya, sudah tak masukin semua. Mungkin ada juga orang lain lebih dari itu, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman saya menghimbau saja kepada teman-teman.
Ketika kita menggunakan handphone yang smart itu, mari kita semua smart. Oke. Yang berikutnya, Bang Maksi kenapa nggak pernah ikut di Komal sini lagi, Mr. Z? Ya mungkin Bang Maksi punya pandangan yang lain. Secara pribadi saya nggak ada masalah dengan beliau. Saya telepon-teleponan dengan beliau. Tapi kalau pendapat kasus Indramayu ini berbeda, ya nggak masalah. Nggak masalah. Karena kalau di sini mungkin teman-teman akan ini. Jadi dia lebih baik di tempat lain gitu ya. Nanti kasus lain kalau sama ini ya datang lagi nggak ada masalah. Udah biasa yang begitu kawan-kawan. Ya, yang berikutnya tadi Mbak itu Viti itu saya nggak pernah dengar, saya nggak pernah lihat. Saya kalau itu Mbak tadi ucapkan begitu, saya kalau seperti itu kan Mbak yang nilai saya, Mbak Retno. Misalnya nih, Mr. Z apaan sih? Mr. Z bodoh, Mr. Z tolol, Mr. Z ini. Loh, kalau aku nggak merasa, makanya aku nggak perlu tanggapi. Nah, tinggal teman-teman saja sendiri yang menilai. Mr. Z itu bener nggak sih? Kan gitu. Ya kan? Jadi tidak perlu kita apa pantengin. Udah begitu omongannya nggak bagus, lewatin. Yang tadinya follow, jangan coba-coba follow. Karena apa? Sudah nggak bagus kok diikutin, ya susah. Sama juga saya tidak ingin, bukan tidak ingin apa ya, tidak minta dia mau ikuti saya bodoh amat. Yang jelas ada yang kata-kata di sini nggak bagus, meskipun tidak ke saya arahnya, tapi mungkin ke arah teman-teman atau ngomong ngawur, pasti saya blokir. Tadi Mr. Yi ditantang debat di Komal sebelah. Saya yakin ya debat saya itu dia mampu bayar berapa debat saya. Kita ini orang akademik yang ada meja kursinya, tahu caranya debat. Masa debat sama ini enggak inilah. Dan Masa ini debat adalah sama Lydia? iya enggak lah mau aku tuh menghargai wanita, ngomong salah aja saya iya kan. Ya, ini dunia real saya, nggak perlu debat lagi, nggak perlu didebat. Ini dunia real saya. Ini calon-calon pengacara semua ini, ya. Nggak usah kita ini ya, nggak usah kita ladenin ya. Oke ya teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman sebaiknya Anda semua, kita semua bermain media sosial itu lebih smart ya. Tidak perlu meladeni hal-hal yang menurunkan harga diri kita. Ya biarkan aja dia ngomong, punya hak ngomongnya. Yang menilai kan Anda sendiri. Ngono loh. Oke, silakan Bang Edi. Saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya yang sudah hadir malam hari ini di Komolnya Mr. G. Untuk Bang Paramek, Bang Aisimi, Mbak Retno aja, DR7. Saya ucapkan selamat malam semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Bang Edi. Begini mah Mr. Z ya, tadi sore itu saya sempat beradu argumen di situ, ada praktisi hukum. Saya perlu sebut atau tidak namanya ya? Sepertinya tidak usah. Bukan tepatnya bukan beradu argumen sih. Ada sebuah pertanyaan saya yang menurut saya sampai saat ini nih masih gimana ya? Ya, saya mendapatkan jawabannya itu selalu tidak puas. Jadi kepada siapa lagi saya harus bertanya ini kadang-kadang saya masih bingung. Tentang masalah formil dan material, Bang Mr. G. Iya. Jadi begini menurut pandangan saya, menurut pandangan hemat saya, khususnya dalam kasus ini ya. Kalau kita saksikan sama ini kan formilnya ini kan
semuanya, prosedurnya, aturannya ditabrak. Dengan kata lain, saya mengatakan itu adalah ilegal. Kan seperti itu kalau ada rekan-rekan yang menyimak. Sedangkan formil juga ini kan dilindungi oleh undang-undang, ada payung hukumnya. Benar nggak? Kalau Iya. kalau salah tolong seluruskan Mr. Ji ya. Iya, Untuk iya. bukti Ya, bukti, lanjut. bukti formil ini kan ada payung hukumnya, ada dilindungi oleh undang-undang. Ketika itu dilanggarkan, berarti itu sebuah pelanggaran. Artinya untuk apa dibuat kalau hanya untuk dilanggar? Kan seperti itu Mr. Ji ya, kalau tidak salah ya. Ya, pintar ya. Jadi begini, berlaju ke material. Hmm. Seakan-akan pada kasus ini saya perhatikan hal yang sudah dilanggar, yang menurut saya sudah ilegal, kenapa bisa dijadikan sebuah pembuktian? Atau lebih tepatnya saya katakan itu sebuah pemaksaan untuk pembuktian di dalam materialnya yang diambil. Ketika formilnya sudah saya anggap ilegal, seharusnya sudah dong, ini nggak bisa lagi. Karena ini sudah melanggar hukum, sudah dilanggar, tidak bisa lagi diteruskan apapun itu. Jadi saya analogikan seperti ini Mr. Jia jadinya. Ketika saya mencuri dan hasil curian itu saya pakai untuk amal ke masjid, ini saya anggap formil dan material. Pencurian ini adalah formil, material ini amal di masjid ini adalah materialnya. Apakah ini nanti tidak berseberangan gitu Mr. Ji? Apakah nanti ini tidak jadi sebuah perdebatan? Tegasnya mau dibawa kemana hukum di negara kita ini kalau seperti ini akan selalu berjalan. Kita berharapkan semuanya ini jadi evaluasi di kasus ini kepada pihak-pihak terkait. Terlebih kepada yang saya kritisi, bukan saya tidak menghargai kerja keras mereka, tidak. Saya hargai kerja keras mereka, penyidik, JPU, semua yang terlibat dalam kasus ini. Mereka sudah bekerja keras. Dengan segala kekurangannya, ini catatan saya yang sering saya tuturkan di komal-komal. Nah, kekurangan inilah yang kita kritisi. Jadi kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun begitu. Kalau mau rekan-rekan ini ya, jangan, makanya sering saya katakan jangan suka menyerang personal. Jadi seperti itu Mr. Ji. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi ataupun sudah jelas-jelas itu undang-undang yang ditabrak, sudah dong tutup, selesai dengan tegas. Yang saya harap seperti itu dalam proses hukum. Kalau ini terus kemudian selalu dilegalkan, apa jadinya nanti hukum ke depannya? Masa mau begini terus? Kalau cuma mengambil materialnya saja gampang saja ini. Saya bikin video nih. Saya bilang orang itu mencuri. Saya edit video ini. Nggak perlu ini diuji formilnya. Kita lihat saja materialnya, isinya. Mudah toh? Kalau hanya untuk tuduhan seperti itu. Artinya kalau formilnya tidak bisa disahkan secara undang-undang, apalagi sudah dilanggar, ya sudah tutup dong, jangan diajukan ke pengadilan. Untuk apa itu barang-barang ilegal kan begitu? Kenapa masih diambil isinya? Sedangkan kalau kita berpikir, tidak ada dalam pengujian itu semua, dan pasti itu terindikasi ada sebuah editan ataupun editing. Karena tidak ada pengujian di situ, tidak melalui prosedur-prosedur hukum yang berlaku dalam undang-undang yang jelas dilindungi oleh undang-undang. Kan seperti itu rekan-rekan, kalau mohon kalau saya salah diluruskan rekan-rekan ya. Jadi seperti itu Mr. Ji. Saya benar-benar ingin menguliti masalah ini. Kalau ini menurut saya keras ya, saya mengkritisi ini ya. Soalnya nanti ke depannya ini bagaimana gitu. Ketika ada sesuatu kasus, formilnya nggak usah, yang penting di kamera ada dia, kita bikin aja. Kemudian dibawa ke pengadilan dan disahkan, apa jadinya hukum ini di negeri kita? Ya, kan begitu. Kalau hanya mengambil isinya saja, syarat-syarat formilnya tidak terpenuhi, rusak dong jadinya nanti hukum di negara kita. Banyak korbannya nanti jadinya. Kan seperti itu rekan-rekan.
Oke, terima kasih. Lanjut Mr. G. Ini coba ingin saya kuliti nanti. Silakan. Iya, terima kasih ya. Itu sudah benar semua. Itu bukan sebuah pertanyaan ya teman-teman. Itu pernyataan. Yang pernyataannya itu benar. Benar. Jadi material itu saja digunakan, nggak bisa. Formil saja digunakan itu tidak bisa. Karena bunyinya adalah formil dan material. Jadi bersama-sama, bukan formil atau material. Dalam proses persidangan dua-duanya itu dipakai. Ibarat kata begini, teman-teman, ini saya bikin mudah saja. Orang dikatakan suami istri itu apa? Kan begitu. Laki-laki dan perempuan secara material, oh iya dia suami istri kok, nah, gitu kan. Dia pasangannya katakanlah gitu. Tapi untuk membuktikan apakah dia pasangannya, maka surat nikahnya itu yang dibutuhkan. Begitu loh. Masa mungkin dikupas lagi. Materialnya di mana? Materialnya ada di dalam KUHP. Pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, pencurian, dan seterusnya itu ada di KUHP. Supaya KUHP ini bisa jalan, polisinya itu bisa melakukan proses penegakan hukum terhadap mereka-mereka ini. Pegang KUHP-nya, itu formilnya. Udah bener. Nggak bisa itu pencuri tiba-tiba, Pak, siapa itu? Misalnya nangkap pencuri di mana katakanlah gitu, tiba-tiba dibawa ke pengadilan, ya nggak bisa. Gimana sih? Jadi apa yang Bang Edi sampaikan itu sudah benar. Dipertahankan itu, karena kalau Bapak sudah belok-belok sedikit saja, itu nantinya munculnya adalah pembenaran. Sudah cukup Bapak itu pegang betul itu. Dan itulah yang kita sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, ketika teman-teman punya motor tuh material motor. Formilnya mana? STNK. Apakah motor dibawa sendiri aja tanpa STNK? Ya ora iso ora ngono ceritane. Ya dah, yang lebih baik rajin-rajin lah ke Komal sini biar mateng, habis itu nanti kita wisuda ya. Gak enak sama Bang Don. Kok ada tepuk tangan? Aku gak ngerti nih ada tepuk tangan deh. Bang Don. Bang Don. Paramek itu loh. Ditanggapi dulu biar ini. Ada kok formil dan material, silakan. Siap, Mister. Bang Edi sih memang yang saya tahu keliling-keliling Komal. Nah, pertanyaan ini dilemparkan di hampir setiap Komal. Dan saya juga menyimak, Mister, jawaban-jawaban dari praktisi hukum dan seterusnya. Yang seakan-akan menafikan, ya. Padahal jelas di 184 KUHP itu syarat sahnya alat bukti itu. Sekarang dari 235. Siap. Sekarang 235 KUHP baru. Iya. Itu adalah syarat formil dan material. Nah, hanya saja gini Bang Edi, yang mengizinkan visual, kita sebut langsung lah CCTV ya, itu ditayangkan, itu kan hakim sebenarnya. Sebenarnya lebih cocok kalau PH-nya Bang Edi nih, sebelum ditayangkan langsung di-cut. Mohon izin Yang Mulia, apakah syarat formilnya sudah lengkap? Kalau belum, minta tolong jangan ditayangkan. Nah, itu kan nggak terjadi kemarin. Nah, jadi semua izin itu ada di hakim. Nah, bukan berarti hakim menayangkan terus dia yakin secara penuh. Seperti Prof. Emran sampaikan kemarin, hakim itu ahli hukum. Dia sangat paham itu syarat-syarat, alat bukti dan seterusnya. Ya, walaupun ditayangkan, ya dia punya catatan sendiri. Ya kan? Walaupun ada validasi misalkan dari Ririn, itu saya Pak. Cuman yang saya angkut beras dan telur. Walaupun ada validasi dari Ririn. Tapi tetap catatan hakim itu
mengacu kepada KUHP. Apakah itu dikesampingkan dan seterusnya. Hanya saja fakta-fakta yang ada di persidangan itu kan tetap menjadi pertimbangan hakim. Makanya tadi saya bilang, kalau PH-nya Bang Edi mungkin langsung di-cut itu, jangan ditayangkan. Yang mulia, mohon izin, karena berdasarkan 235 KUHP, syarat sahnya tidak terpenuhi. Nah, jadi sudah pas. Memang 2 syarat itulah yang disyaratkan oleh undang-undang kita. Jadi nggak ada salahnya, dan porsinya, yaitu tadi Bang Edi juga sempat sampaikan, saya dengar tuh. Kalau nggak ada formilnya, ya nggak ada materialnya. Karena frasanya jelas, formil dan material, bukan material dan formil. Kita baca tekstual aja. Nah, itu harus dilengkapi dua-duanya. Nah, cuman itu tadi. Jadi dinamikanya Bang Edi, semua kan yang punya kuasa atas persidangan ya di pengadilan negeri ataupun tinggi adalah hakim. Nah, jadi harus PH-nya yang ngotot dan seterusnya. Itu Mister, makasih. Baik, sabar dulu. Ini ada Bang Ai. Bang Ai masih ada, Bang Ai? Terima kasih, Mister. Ya, ini sebenarnya gimana sih ngomongnya, dan atau Dan apa atau? apa ya, dan apa atau. Nah, satu lagi pilihannya, dan /atau. Ya, silakan. Habis ini baru saya lagi ya. Ini asisten saya ini biar nyampaikan ini. Ini teman-teman tadi ini disimak dulu ya. Silakan Bang Ai. Iya, gimana ya? Ini sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia untuk memahami apa itu bedanya dan atau. Dan itu kita udah belajar, paling tidak SMP sudah belajar. Kalau SD kita belajar mengenal kata-katanya, tapi makna logikanya kan kita pelajari di SMP ya. Jadi kalau lulus sarjana tapi tidak bisa paham bahasa Indonesia, ini jadi meragukan sarjananya nih. Ya itu teman-teman. Jadi dalam belajar bahasa Indonesia itu kan ada satu cabang yang disebut bahasa Indonesia ya. Kalau orang pesantren itu biasanya belajar namanya mantik ya. Termasuk penggunaan diksi, konjungsi yang disebut dan atau ada konjungsi, ada disjungsi dan sebagainya, itu kita harus paham betul, karena itu nanti bagaimana sebuah kalimat dimaknai atau ditafsirkan. Nah, apalagi terkait undang-undang ya. Dan yang menarik, kalau yang tadi disampaikan itu kan jelas ya, dan itu adalah kata hubung yang yang premis yang disambungkan dengan dan itu kedua-duanya harus memenuhi, baru dianggap valid satu kalimat itu. Jadi kalau kemarin tuh dianggap sah, nah berarti kan itu tujuannya ya, dianggap sah kalau ini dan itu gitu ya. Ini dan itunya harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, sahnya nggak bisa dipenuhi. Gitu cara bacanya. Jadi kalau ada tafsir pilih salah satu itu, wah berarti harus uji kompetensi uji bahasa Indonesia lagi tuh Mister Ji. Iya. Oke, cukup sudah. Cukup. Oke, saya ingin tambahkan dulu ya, Bang Kennedy ya, sabar ya. Tadi Bang Paramek itu benar. CCTV ditayangkan, kenapa PH-nya tidak meng-cut? Meng-cut itu artinya stop, tunjukkan dulu formilnya, begitu kan? Itu bisa saja terjadi seperti itu, karena itu namanya konfrontasi dalam ruang sidang, itu boleh-boleh saja. Tapi begini, ingat tujuan daripada Tony sang pengacara kala itu adalah nggak apa-apa, silahkan dibuka selebar-lebarnya, begitu loh maksudnya. Kalau tidak dibuka, Tony juga nggak tahu kok ada CCTV baru ya, begitu maksudnya. Tony memang tujuannya adalah ingin buka aja semua,
tetapi habis itu normatifnya. Contohnya seperti itu. Mungkin kita juga tidak akan tahu kalau nggak dibuka. Kenapa Tony membiarkan? Memang Tony menginginkan seterang-terangnya. Tapi kan mereka sendiri yang nggak mau. Mereka sendiri yang nggak mau. Tony itu menginginkan seterang-terangnya. Silakan buka saja. Silakan. Tapi kan nggak mau. Oke. Terkait apa yang disampaikan tadi mengenai frasa. Dan ini semua dibuat oleh orang-orang Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya sama Mbak Retno. Terji. Oke. Kalau aku ini artinya apa? Aku. Saya. Nah, aku tuh artinya saya. Saya artinya nggak ada orang lain, cuma saya. Kalau kamu, Jamak. kamu, Iya, maksud kamu itu jamak, bisa orang lain gitu. kamu adalah Tunggal dong. lawan saya. Hmm. Aku ini jadi kau. Lawan saya bicara ini aku dan kau. Ini berbicara berdua. Kalau saya dan kamu, ini kita berdua ini. Jangan diartikan lain. Siap, Mister. Jangan bilang kamu, berarti 10 orang. Enggak. Sekarang berikutnya. Kami. Berdua. Ya, bisa berdua atau lebih. Bisa berbanyak-banyak. Kami warga Pepabri, kami warga Indramayu, kami rakyat Indonesia, kami. Mereka, artinya apa kalau mereka? Lebih dari dua, banyak. Banyak, tapi di luar saya. Kalau kami, saya ada di situ. Tapi kalau mereka, tidak ada saya. Oke? Kalian. Banyak tapi apa ya? Banyak, lebih dari satu, tapi di sekitaran kita. Iya, kalian itu di bawah saya, tapi tidak termasuk saya. Contoh, mahasiswa saya ya saya bilang kalian-kalian. Karena di bawah saya, makanya jangan pernah menyebut kalian di Komal ini. Sebut saja teman-teman, oke teman-teman, ikutin saya nih. Oke teman-teman, jangan. Nah bedanya itu di situ. Nah inilah yang namanya bahasa Indonesia. Ya kan? Ada frasa namanya. Kalau atau itu artinya pilih alternatifnya. Kamu boleh kok siang datang atau malam boleh. Berarti kau pilih itu antara siang dan malam. Ya enggak? Siap. Nah, bawa sekalian piring dan sendok. Artinya apa? Pasangan ya, Mister, berpasangan itu. Bu Retno, tolong bawa piring dan sendok. Ya, piring dan sendok udah cukup. Gitu. Artinya kedua-duanya wajib. Kalau Bu Retno datang bawa sendok saya ini Mr. Z apa sendok? Ya silakan digigit. Ini Mr. Piring. Lah untuk apa? Nggak ada sendoknya. Makanya saya mengatakan, tolong bawa piring dan sendok. Dan itu artinya apa? Dua-duanya. Oke. Terkait dengan alat bukti, nah lari ke situ ya bagiannya dia. Nanti boleh dibawa kemana-mana ini. Sama seperti bahasa saya ini. Terkait dengan barang bukti, hakim dalam persidangan itu ya bisa menilai apabila sah secara formil dan material. Jangan formil, ada dannya. Bawa sendok dan piring.
secara formil dan material. Silakan nanti diterjemahkan sendiri. Ini saya menggunakan bahasa yang level-level yang mudah dipahami. Oke. Artinya apa teman-teman? Kita juga harus melihat dari situ. Kalau pilihan warna, pilihan apapun itu namanya atau itu alternatif. Boleh yang ini, boleh yang ini. Tapi kalau dan, itu dua-duanya harus dibawa. Pinter sekali teman-teman. Apa maksudnya formil dan material? Silakan teman-teman tapping seperti Dara ini, tapping begini. Formil dan material artinya apa? Ayo, saya nggak menggurui nggak. Justru saya ini ya menyamakan persepsi. Formil dan material. Jangan formil kan gampang, yang penting kan material. Nggak bisa, ini di persidangan. Iya kan? Lagi ujian ya Mister Z. Tidak, ada pertanyaan, bukan pertanyaan tadi, ada pernyataan, makanya kita ini ngomongin ini. Begitu kawan-kawanku, silakan teman-teman yang mau tapping, mau bertanya, boleh. Saya sekarang menghargai pertanyaan yang ada di bawah. Kalau yang di atas kan tinggal open mic. Izin Mr. Ji, tadi yang Mr. Ji bilang piring dan sendok. Berarti kan tidak boleh ada yang tidak ya, wajib. Nah ini dia kan, dari sini kan kita bisa belajar gitu loh. Ya jangan terus diartikan tuh. Kalau nggak ada sendok kan saya bisa pakai tangan, bukan begitu. Itu namanya persepsi, ya kan? Ya nggak? Iya. Kalau nggak ada sendoknya kan aku bisa ambil sendiri, ya itu namanya persepsi. Nah, gitu kawan-kawanku. Lu malah diajak ngomong malah pergi, gimana salahnya itu? Gimana itu Bang Ai? Diajak ngomong tiba-tiba pergi, gimana Bang Ai? Malah balik belakang itu. Kena sinyal gitu. Halo. Ini sebentar. Dokter Lita Gading, mohon izin Dokter Lita Gading. Naik dulu, Dokter Lita Gading yang saya hormati. Tolong naik dulu, dokter. Silakan saya turun dulu, silakan. Tunggu dulu, kok turun. Emangnya nggak ada kotak di sini? Oh ya, oke. Lah, gimana sih? Dokter Lita Gading, kita ini kan menghormati Bu Dokter nih. Oh, saya kira. Makanya Pak, lihat kamera Pak, lihat sini Pak. Lihat di sini, jangan sambil udut nontonnya televisi Pak. Lihat di sini, kita ada tappingan itu. Ada tadi Dokter Lita Gading. Emangnya Bapak Dokter Lita Gading? Begitu kawan-kawan, udah ya. Mana sih? Saya pengen sih Dokter Lita itu. Gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau kita berbeda nggak ada masalah, namanya sudut pandang. Tapi kalau hal-hal seperti ini kan ada KUHP sama KUHP. KUHP itu formil, KUHP itu material. Tidak boleh dipisahkan antara formil itu dan material karena dua-duanya harus dipakai. Bu, ya, dokter kita kadang yang psikolog kah? Ya, betul. Saya undang dulu ya. Ini udah lama kita nggak ngobrol sama Dokter Lita itu. Tapi beliau tuh welcome sama kita. Kalau konsultasi kan mahal, kalau di Komal kan bisa nanya-nanya. Nah, gitu. Bang Edi. Maaf Misteri. Ya. Sebenarnya di Komal ini welcome kalau saya perhatikan. Selama kita tidak terlalu arogan dalam
hal-hal masalah taping ataupun tutur kata di Komal ini. Saya rasa welcome. Mereka yang diblok-blok sama Mister itu pasti orang-orang yang kalau saya bilang ya itu tadi lah, arogansinya terlalu diumbar di sini. Jadi wajar kalau Mister J memblokir. Ya itu tadi yang dikatakan Mister J. Mister J tidak mau mendapat dosa, kemudian Mister J juga tidak mau mereka berdosa, kan seperti itu Mister J. Silakan. Hmm. Iya benar, itu aja tujuan kita itu. Tujuan kita itu, ya. Kalau baru tapping saja sudah langsung coba ada. Saya minta tolong nih, coba Bang Edi ngomong sama anak atau sama si, ini ada Sauba ini, akhirnya ini Purbalingga bikin, halo Bang Ai, Iya bisa. ini ada tulisannya nih user 457 sekian ini. Ini kawan di YouTube. Oh iya, Iya, aku mau baru ikut, bikin juga nih. baru bikin itu. Senasib kita ternyata. Ya, dari Purbalingga. Jadi gini, saya Bang Edi, orang itu kalau ke rumahnya orang itu kan minimal assalamualaikum ya, ya nggak? Iya dong. Nah, kalau Namanya kira-kira langsung, tamu. iya, assalamualaikum, ada anu, kan enak. Tapi kalau tiba-tiba langsung, wow, kamu ya kurang ajar ya. Terus gimana kita jawabnya itu? Ya nggak? Masa tamu datang-datang lempar gelas, kan nggak lucu. Itu dia, makanya aku bilang sebagai kuman yang buang kotoran, daripada dia buang kotoran lama-lama di sini, bikin bau, blokir. Dia tidak ada dosa yang panjang, saya juga tidak temu dosa. Kalau ada yang datang, halo assalamualaikum, waalaikumsalam, halo Mr. G, boleh naik, boleh. Aku mau tanya. Kalau sudah dijawab, ya itu jawabannya. Jangan menurut hati saya. Sudah susah kalau begitu. Itu satu. Yang kedua, percuma kalau kita ngasih tahu orang yang di sininya sudah penuh. Sudah penuh tuh udah nggak akan bisa. Ya, lebih baik kita lempar aja di got. Itu ya, ada tulisannya ya. Oke. Datang itu ya begitu itu, ada permisinya, ada etikanya gitu. Itulah fakta yang terjadi ya, kawan-kawan ya. Kawan-kawan, prediksi saya terkait dengan apa namanya itu? Replik besok, hari Senin. Tapi saya lempar dulu ke Paramek. Apa nih? Boleh kan memprediksi berdasarkan pledoi? Silakan Bang Paramek. Ya, saya rasa kewalahan, Mister. Apalagi untuk membalas pledoinya PH Ririn ya. Karena menurut saya yang disampaikan itu ya semua yang diwajibkan oleh aturan yang berlaku. Jadi KUHP ya itu semua yang didetailkan di pledoinya Pak Tony, Pak Jerry, ya digital forensik, kemudian BA Mohon maaf, ini Sumpah. Bang Don ya? Bukan, saya orang sakit kepala ini. Jadi Suaranya nggak Jangan asing terjebak, kok, Pak. Paramek. Bapak paham nih. Orang sakit kepala kok. ini mewakili hakim, Mbak Edi, ya kan. Ini bukan kasus sederhana. Tadi Mr. Z juga udah sampaikan baru ini nih. Jadi perlu kita bahas gitu kan. Jadi begitu Mr. Z, saya rasa kewalahan lah, apalagi terkait ada durasi, ada jam yang tidak sinkron dan seterusnya. Nah, intinya kewalahan sih Mr. Z. Saya sih nggak bisa detailkan, mungkin Mas Ai yang bisa detailkan yang udah baca kemarin tuh. Itu Mr. Z. Oke, karena dilempar ke Bang Ai. Bang Ai silakan Bang Ai. Apa tadi tuh? Lagi balesin chatan. Pak
Bang Paramek, apa? Prediksi. Oh, prediksi ini replik Mr. Z. Ya, terkait dengan tuntutan sama pledoi kemarin. Rasa-rasanya sih JPU tetap tegak lurus dengan ke apa pendapatnya ya. Kekeh ya. Iya, feeling ya, feeling. Oke. Nggak jauh beda rasanya nanti. Coba Bang RPS, coba naik dulu Bang RPS. Aku nggak pernah dengar ini. Mohon bagaimana tanggapannya tentang Priyo minta hukuman 15 tahun sama PH ya. Coba naik tanya. Aku nggak pernah dengar ini. Dengar dari mana ini Bang RPS? Naik dulu lah. Naik dulu Bang RPS. Aku nggak pernah dengar ini. Teman-teman, apa benar nih? Ada bunyi begitu Priyo minta hukuman 15 tahun sama PH-nya. Benar nggak? Izin, Mister. Hmm. Itu sepertinya terkait komunikasi Pak Ruslandi dengan Priyo. Jadi konsepnya sama dengan Pak Tony yang awal-awal. Jadi direkamlah komunikasi Priyo gimana habis pembacaan tuntutan tadi, nah gitu-gitu. Nah terus secara umum Prionya ngejawab, dia bilang saya pikir bisa 15 tahunan gitu Pak. Kemudian saya kan udah jelas tidak melakukan eksekusi terhadap siapapun dan seterusnya gitu. Nah terus ditenangkan oleh Pak Ruslandi, ini kan masih berproses dan seterusnya gitu Mister. Udah ada beredar VT-nya Mister. Oh. Bukan di pledoi. Kan kalau kata 15 tahun itu komunikasi Pak Ruslandi dengan Priyo. Kemungkinan setelah tuntutan, entah itu di lapas atau di mana, masih. Oh. Oh. Priyo, tolonglah kalau bisa 20 tahun aja gitu. Pusing lah, 15 malah 20. Bayangan dia saya pikir bisa 15 tahunan gitu Pak, nggak 20 Oh, gitu. begitu. Berarti betul-betul nggak tahu dia. Nggak tahu, maksudnya nggak tahu tentang apa yang didakwakan sekarang. Apakah itu pembunuhan berencana? Apakah itu pembunuhan biasa? Ya pada prinsipnya dia udah ngerasa sebagai pahlawan mungkin, Susi. Dia udah bicara jujur menurut dia. Saya udah menyampaikan ini itu, ya udah bantu jaksa kok masih tuntutan 20. Bayangan saya bisalah belasan tahun gitu, 15. Gitu katanya. Oh, ya kalau kalau ini ya, kalau ancamannya pembunuhan berencana ya itu aja tiga itu mau yang mana ya mau yang mana hakim nanti yang akan memutuskan bukan tawar menawar begitu. Jadi oke, kita kembali ke prediksi kemarin terhadap Priyo jaksa mengatakan bahwa membantu, kata-katanya itu membantu. Kemudian yang berikutnya itu ada secara sah dan meyakinkan. Ini sebenarnya kontradiktif. Nah, prediksi saya, apalagi dijanjikan dengan di pledoi itu dijanjikan 2 juta rupiah per bulan kan? Per minggu ya? Kok nggak ada yang koreksi nih aku nih? Per 7 Minggu, hari. Mister. Per minggu kan? Kalau ada 2 juta per minggu itu
tidak pernah muncul di kesaksiannya dia, di pernyataannya dia, dan di BAP tidak pernah muncul. Itu munculnya di pledoi. Artinya kita bisa ukur. Artinya kita bisa ukur kawan-kawan bahwa dari pemeriksaan, dari eksepsi, kemudian kesaksian, sampai pada pledoi pun sudah berubah. Iya, 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 Mom. 2025 kok 2002. Ini loh Kayaknya udah bisa berlakunya 2002. salah ketik kayaknya. Berlakunya Nomor satu sebelahan. 2006. Oke, Undang-undangnya 2025. ya. Oke. Kalau prediksi saya, Mister, Prio dihukum seumur hidup. Ya nggak masalah, nggak masalah. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan di luar. Bagaimana dengan Ririn? Gitu loh. Ya kan? Kalau prediksi saya, Prio ini, kalau prediksi saya ya, terkait dengan replik besok, jaksa masih kekeh. Kalau jaksa merubah, disitulah disitulah kelihatan gamang, kelihatan gamang. Saya kira jaksa akan kekeh, meskipun ada pledoi ini dua-duanya ini, jaksa akan kekeh. Kekeh itu apa? Yang menunjukkan bahwa sudah bisa membuktikan. Bisa jadi tuntutannya sama dengan waktu dibacakan tuntutan itu. Oke, ya itu prediksi saya. Karena nggak mau dia ini. Karena kalau dia pegang itu dakwaannya, itu lebih ngeri. Sementara pembuktiannya beda. Nah inilah dampak dari bedanya. Kalau nanti pada replik beda lagi, wah parah itu. Jadi saya memprediksi akan sama. Itu prediksi saya terhadap repliknya JPU. Meskipun salah itu loh, tetap sama dia. Meskipun tahu salah, tetap sama dia. Kenapa? Karena tadi mempertahankan gengsi. Ya, mempertahankan gengsi. Lalu hakim di situ. Ini peran hakim nih. Peran hakim. Ada yang pintar tadi. Bang siapa tadi itu nulis indubio pro reo. Itu juga tidak boleh dikesampingkan itu. Karena di satu sisi, kalau hanya ini saja, ini masyarakat aja menilai. Kita ini tahu menilai. Bahwa alat buktinya ini acak kadul. Acak kadul. Makanya selalu saya bilang, sependek pengalaman saya, sepanjang pengetahuan saya, sependek pengalaman saya, sependek pengetahuan saya, baru tahu ini. Sudah sampai di tuntutan, kasus nggak terurai. Dan ada kesan dipaksakan. Oke teman-teman, tadi Bang Kennedy sudah mengatakan bahwa ada yang namanya formil dan material. Saya punya asisten. Asisten inilah yang membantu saya ya. Kalau saya membacakan kecil-kecil, asisten saya yang selalu membantu saya. Kita dengarkan. Sepakat gak nih Bang Edi? Cocok.
Oke, ini siapa nih pertanyaan nih? Ada Adi Purnama. Tunggu ya, Edi Purnama ya. Tunggu ya, Edi Purnama ya, sebentar ya. Atau bukan Edi deh. Adi Purnama. Atau naik aja Pak Adi. Minta naik, tekan aja itu yang biru sama merah. Kita naikkan, kita ngobrol-ngobrol nanti. Kita simak asisten. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP terbaru UU 1 tahun 2023 tentang KUHP baru, syarat surat dakwaan dibagi menjadi dua jenis. 1. Syarat formil terkait administrasi. 1. Nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, terdakwa. 2. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Dan 3. Surat dakwaan memuat identitas penuntut umum dan surat pelimpahan perkara. 2. Syarat material terkait substansi perkara. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Menyebutkan waktu, hari, tanggal, jam, dan tempat, lokasi, tindak pidana tersebut dilakukan. Konsekuensi hukum surat dakwaan yang tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, batal sejak awal. Untuk informasi lebih detail mengenai ketentuan persidangan dan konsekuensi hukum atas cacatnya surat dakwaan, Anda dapat merujuk pada analisis. Nah, oke. Jadi di situ dikatakan cacat ya, surat dakwaan cacat. Ini bahkan di sini syarat formil dan material apabila satu saja tidak dipenuhi, formilnya katakanlah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya apa? Ya harus dua-duanya dipenuhi, tidak boleh satu. Harus dua-duanya, formil dan material. Nah sekarang semua itu kewenangan ada pada hakim. Jika nanti hakim ya mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya, maka kawan-kawan tidak boleh protes karena itu kewenangan hakim. Benar atau tidak? Hakim bisa menilai sah atau tidaknya. Sah atau tidaknya alat bukti. Hakim bisa menilai diterima atau tidak alat bukti yang dihadirkan. Apakah sekarang ada yang tahu tentang diterima atau tidak diterima? Diterima atau ditolak? Nggak ada yang tahu. Kalau kita merujuk pada pasal 237, ya 237, KUHP yang baru, kemudian ada alat bukti yang tidak sesuai itu. Padahal hakim tuh meminta ahli ya gitu kan, minta ahli untuk hadir di persidangan untuk menjelaskan terkait dengan keahliannya. Gitu. Beda kalau bunyi atau, kalau atau tuh alternatif. Kalau enggak pakai baju ya, kau datang pakai baju lah atau kaos lah, nah itu boleh. Tapi kalau dan itu dua-duanya, besok kamu pakai baju yang rapi dan bersepatu, itu contoh ya, contoh. Jadi teman-teman tidak boleh menafsirkan lain selain yang sudah dibunyikan. Karena ini kan bahasa Indonesia, jangan menafsirkan lain selain yang dibunyikan itu. Kalau dan itu artinya ya kedua-duanya. Gitu. Oke. Ini banyak yang mau naik tapi kan nggak ada yang tapping. Saya nggak naikkan dulu nih. Coba Reza kamu naik dulu Reza. Saya memaksamu nih.
Reza kayaknya begadang nih malam minggu. Reza. Ini Reza nih saya undang untuk naik teman-teman. Biar malam minggunya ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam mingguan ya, Mbak Reza. Ya, Mister. Malam minggunya main komal aja ya. Ya, Nah, sudah di-share tadi. nggak ketemu itu akunnya. Tadi katanya udah di-share. Ada yang nge-share tadi, nggak aktif kali. Teman-teman yang boleh yang baru gabung silakan ya, teman-teman yang baru gabung yang dari YouTube boleh kok naik di sini boleh. Naik aja. Karena ada tuh yang tapping di kolom komentar itu, Pak, bagaimana caranya naik, Pak? Bikin akun TikTok, baru ikut live-nya Mr. G, nanti naik. Boleh naik ya, boleh naik teman-teman, boleh naik. Coba apa yang mau disampaikan Bu Jelita mungkin? Bu Jelita, Bu Reza. Jelita mana ya? Soalnya ada gempa di sana, jadi dia nggak ini. Jelita turu. Kemarin dia tidur.